Halo Sobat Jeep. Halo Sobat Jeep TV, jumpa lagi sama gua Rindra dan Bimo nih. Iya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas Bengkelnya Exitos sama Herky ya. Ya, dan terakhir kan kita sempat ke areanya diesel area nih, Diesel area. divisi barunya di Exitos. Jadi kenapa Exitos bikin ini Bim? Karena kan sekarang eranya common rail nih diesel. Ya. Dan itu kan common rail mesinnya galak-galak ya, mesin dieselnya Kenceng, ya, galak. kencang galak-galak. Nah, mesin diesel konvensional kayak mesinnya TAF, terus VX80 gitu, Ya, 1 HDT, yang terus konvensional, terus kayak 2 LT, mesinnya TAF NDL gitu, itu kan ketinggalan nih tenaganya, kerasa belet. Nah, Bang Rezi tuh punya caranya biar mesinnya jauh lebih kenceng. Ya. Bang Rezik, kakaknya Herky. Makanya RK emang jago diesel nih Sampai dari dulu. dia beli test bench. Sebenarnya emang banyak bengkel yang bisa kalibrasi diesel. Ah. Cuma di sini di Exitos khusus untuk upgrade. Iya. Lebih ke upgrade-nya. Gua nggak ngerti, nggak paham-paham banget soal upgrade mesin diesel ini. Iya. Mending kita langsung tanya ke Langsung tanya Bang Bang Rezi. Ya kita ke sebelah. Nah, Bang Eji. Bang Rezi, Oh, lagi ada. apa Om Mical kabar? juga. Apa kabar? Nah, Om Mical. Dulu kan orang Produser senior ini. Ada senior. kan dulu kalau buka majalah ini kan gini nih. Nah, sekarang begini. Nonton di TV ya, Om ya. Atau di TV. Ini Om Mical lagi ngapain ya? Bikin tafe jadi kenceng atau enggak? Wah, dia mau bikin tabungan di atas aspal. Oh, ngebut banget dong. Betul banget. Nah, ini kita langsung Kita ada ngobrol sama nih, Bang Eji. Mbahnya tap tuh. Bang tahu. Bener. Bagonya diesel Ada Tommy konvensional. Tap, tanya sama dia deh. Oh, itu. Iya, gua nggak ngerti diesel, Bang. Ngerbiin kita emang dia ya. Gua nggak ngerti diesel, Bang. Eh, Katanya yang diesel konvensional bisa dikencengin. bisa. Nah, Apa aja step-stepnya tuh? Bang? Yang pasti sih di injection pump-nya ya. Injection pump, nozzle. Kalau sejauh ini kita turbo masih ngandelin standar. Busnya standar, turbonya juga turbo standar. Terus hanya main di injection pump sama nozzle. injection Oh, pump iya. sama nozzle. Oke. Itu diapain, Bang? Di upgrade. Ya. Nah, itu Nah itu upgrade-nya itu. dari rotor, per-pernya, kayak gitu-gitu. Oke. Ini contohnya Oh, injection nih. pump yang lagi di kalibrasi. Oh, ini injektor pump. Ini habis Injektor dibongkar, pump. lagi perakitan lagi lah gitu. Oh, ini Injektor pump. ini yang udah dikilik, udah dibikin Oh, kenceng. Kebetulan yang ini orangnya minta standar. Oh, mintanya standar. Minta standar, dienakin aja lah bahasanya gitu. Oh, oke. Karena dia nggak mau merubah banyak gitu, penting enak gitu. Injektor pump itu tugasnya apa sih? Iya. Gua jadi Kayak gua jadi karbu bingung. ya, jantungnya nih. Ini Oh, kan. oke. Dia yang ngatur solarnya, timingnya semua. Oh, gitu. sini. di Dia sini yang semua. Nah, biasanya yang suka bikin dia salah atau rusak itu apanya, Bang? Yang pasti sih ada ini ya rotor head. Oh, rotor head. Rotor ini. head ya. Karena dia kerjanya bareng sih sebenarnya semuanya. Ada rotor Oke. head, ada roller, ada ini namanya cam plate ya. Oh. Sama ada regulating valve. Itu yang buat ngatur inner pressure-nya. Kalau mau dibikin kencang, apanya Bang yang dikerjain? Kita ganti ini rotor yang lebih besar. Ini kan ada standarnya, ada 9, ada 10, ada 11. Oh, gitu. Ada 12 gitu. Sampai 12 sebenarnya bisa, cuma kita nggak rekomen karena apa? Banyak kan taf di sini kan timing belt ya. Nah, putarannya jadi kasar, jadi keras. Resiko si timing beltnya umurnya nggak panjang gitu. Oke. Begitu putus ya udah kan bubar deh itu mesin kan gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi ini juga ikut dioprek. Justru nyawanya di sini nih yang Nyawanya. dioprek. Oh, ini yang pertama kali dioprek, injektor pumpnya. Gitu. Oke. Nah, Kalau ada yang lain, nozzle? Bang, yang dioprek? Kalau nozzle itu nyehatin aja sih. Tapi kalau mau yang over banget ya kayak di mesin, kayak kita nambah volume oli, ditambahin oli cooler, Oh, kayak terus exhaust full set, masih benerin lagi. kayak gitu-gitu. dipelongin ya. Berarti, sorry Ren, diesel itu akan bertenaga kalau dia adem atau normal atau stabil gitu. Stabil sih, dia nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas juga. Makanya tadi olinya ditambahin. Iya. Jadi suhu karena kita pernah nyoba, semua kita pasang tem kan, Iya. oil tem apa segala macam. Nah, itu begitu oil temnya dia naik masuk ke 120, 130 derajat, temperatur air ikut naik tuh. Terus gitu.
berarti istilah dibilang diesel makin panas makin kencang itu sebenarnya nggak juga ya? Enggak juga, makin Solarnya panas ya ya? suhu kerja sebenarnya kan. Oh, oke. Bukan solarnya yang dibikin panas, bukan. Iya kan kalau kita Bukan. zaman Dulu dengernya Zaman Ruang dulu kan bakar sih gitu. sebenarnya ya. Ruang bakarnya panasnya sesuai. Ya otomatis kan pembakaran si solar itu kan lebih efektif ya, lebih efisien Oke. gitu. Nah, kan tadi kita udah ngomongin dieselnya nih, Bang. Diesel apa aja sih yang bisa dibikin kenceng gini? Yang konven gini bisa, terus yang common rail juga udah pasti bisa lah, lebih Oh, oke. lebih mudah malah gitu ya. Maksudnya untuk kita main remap aja gitu udah bisa up power gitu. Kalau dia ya mau nggak mau kita mesti ngakalin dari si injection pump itu, jantungnya dikencengin lah gitu. Berarti kalau konvensional mau mesin apaan aja semua bisa, yang semua diesel. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Tuh yang punya diesel, Sampai truk alat berat gitu. diesel konvensional mau kenceng. Karena Bang Eji juga kenal diesel udah dari tahun berapa, Bang? Udah Dari lama selesai banget. sekolah udah Iya. seneng diesel ya, terus ya udah sampai sekarang. Zaman dulu bikin gue pernah denger bikin pantar kenceng. Iya. Dan kalau Sobat Jeep yang sempat nonton video kita di bengkel MMC, salah satu pendirinya MMC ada Bang Rezi ya ini. Oh iya. Oh iya benar. Iya. Ini dia orangnya. Ini orangnya. Nah, Bang Rezi, kalau ngomongin diesel konvensional kan kayak TAF itu kan nggak pakai turbo. Mm-mm. Nah, kalau mau dibikin kenceng, apa harus tambah turbo atau cukup dari injektor lama kita Dioprek-oprek mainin? kayak seperti ini. Tergantung orangnya sih ya. Kalau kita kasih coba yang udah turbo, ekspektasinya mereka jauh banget. Gitu. Oh, Sebenarnya tapi standar aja diginiin udah enak banget. Oh gitu. Kayak contohnya kayak punya Omica lah, dia pakai juga kan buat berburu, naik gunung kemana segala macam ya dia ngerasain udah Udah cukup. puas banget dan jauh banget rasanya Oh gitu. gitu. Tanpa disuntik turbo juga Tanpa, udah. heeh. Oh gitu. Tuh. Cuma exhaust kit aja dia diberesin. Exhaust kit. Karena umur kadang-kadang jelaga di muffler sendiri kan udah banyak ya. Iya. Itu mampet. Itu udah penyakitnya lah kalau diesel kan. Nah, tapi gue pernah denger mesin diesel itu makin hitam asapnya makin banyak makin kencang gitu, bener, Bang? Enggak juga sih sebenarnya, kayak mobil bensin aja ya. Hmm. Kalau kita kebanyakan juga apa sih bahasanya itu kalau orang Rich. Terlalu rich. terlalu rich ya bahasa kerennya ya. Kalau orang Bahasa kerennya. orang kita ngomongnya belebek ya. Ya itulah gitu. Oh gitu. Jadi nggak. Emang harus sesuai aja. Harus pas. Heeh. Jadi yang ngebul itu belum tentu Belum kenceng. tentu kencang. Oh, oke. Nah, tadi sempat ngobrol juga sama Herki, Bang Eji tuh sampai risetnya udah sampai ke bagian penerus daya gitu, Bang, ya? Iya betul. Sampai ke kopling ya? Iya, kopling. Biar Karena dia- yang udah kan kita coba lagi gitu. Awal-awal selip di gigi 4, ya masih oke lah karena udah gigi tinggi ya gitu. Terus lama-lama makin sini makin maju. Oh Sampai gitu? satu aja dibuka kadang-kadang selip Wah, gitu apa? Berarti kenceng banget. kayak apa powernya tuh? itu Nah. itu contoh dari mesin TAF ya, mesin TAF yang tanpa turbo ya, mesin Mesin diesel TAF turbo ya. Oh, TAF turbo. ya. Oke, TAF mesin turbo. DL turbo ya. Mm-mm. Kalau yang NA sih masih aman lah. Masih aman. Masih Oh, aman. yang turbo udah sampai Yang selip. turbo itu jahat banget ya. Waduh, Kita sih harus coba sih kapan-kapan sih. ngeri ah. Kabarin deh ntar teleponin yang slip-slip. Seru. Oh gitu. Kita lihat ke dalam boleh nggak Bang? Boleh, Ini boleh, alatnya boleh. apaan Gue aja? penasaran sama ini, Bang, ini buat apa gitu alatnya? Aha. Ayo. Apa licin, Ren, apa sih? Tuh, licin, Ren. Udah apal jadi gitu ya. Iya. Injek solar. Tadi bisa naik. Moonwalk. Nah, Bang Eji, Yap. ini alat apa sih Bang Eji namanya? Ini test bench buat injection pump yang konvensional. Test bench, Injection pump injector pump. yang konvensional. Yang untuk konvensional ya. Oke. Dari Konvensional. dari alat ini apa yang didapat? Ini sebenarnya untuk nyari nilai standarnya ya, nilai standarnya si injection pump sendiri. Oke. Ini dari tipenya, tipe mobilnya, tipe injection pumpnya beda-beda Mhm. gitu. Jadi buat nyesuaiin supaya dia standar dulu nih. Oh ya, kita lihat awalnya standar dulu. Ya standar dulu. Supaya standar, Nanti oke. kan kalau ini kita buka, nanti minyak akan keluar di sini kan. Oke. Minyak keluar di sini. Nah misalnya standar berapa? 5. Nah oke itu udah dapat. Nah baru nanti kita mau up-nya mau dikasih berapa? Oh. Gitu. Oh, diatur di sini. Iya. Nah. Yang dioprek biar dia dapat itunya di mana ya, Bang? Ini setelan semua udah ada. Setelan semua udah ada. Oh, oke. Terus ada di dalam ada yang kita rubah juga si governornya. Nah itu buat nyepetin ya, buat nyepetin.
plus sama nambah volume di waktu high speed. Oh, gitu. Jadi nanti kelihatan di sini waktu kita high speed, di sini berapa. Nah, kita mau incernya berapa nih? Nah, berarti di sini semua nyetelnya, dari setelan solarnya, terus bus kompensatornya. Ini berarti di sini semuanya dengan syarat harus seragam dulu, Bang? Harus seragam, harus seragam. Ininya ya, Iya. apa? Ini bilangnya Jumlah milimeternya itu di tabung ukurnya. Nah, itu nggak mungkin bisa sama persis banget, tapi dia ada apa namanya? Toleransinya lah. Gitu. Ya, yang penting nggak boleh beda sampai 1 Iya, nggak boleh sampai Nggak boleh jomplang banget. Nggak boleh jomplang banget. Iya, kalau boleh ini sih kayak ukurannya kayak senti. Iya, kayak senti. Nah, ini Senti. gimana Bang cara kerjanya? Boleh dikasih lihat? Kalau cara kerja berarti gue mesti di sana. Oh, masih dari sini. Oke. Ini buat solenoid. Bukaan solenoid. Lu butuh ngambil itunya nih yang detail-detail. Oh, gitu. Ini buat ngatur. Ini memang udah data dari sana ya. Buat Oh, ngatur. datanya. Oke. Jadi buat ngatur setirnya, setir tuh ini ya, yang bisa dikendaliin. Kiri, terus ini buat pompa solar. Pompa solar, karena ini putar kanan, kita pakai yang reverse. Reverse. Oh, Oke. Yes. Gitu. Nah ini contoh aja high speed ya. Iya. Ini lagi full nih. Transformer Iya. bisa dibuka. Iya, total harus full. Bisa dibuka full. Total harus full. Nah, ini kelihatan kan? Oh iya. Iya. Flash segini, Bang ya. Ya, Ini ukuran standar. ya ukuran standar. Oke. Sorry, ini bukan standar. Standarnya dia maksimal di 6. 5 sampai 6. Tadi udah di adjust. Ya, karena ini udah jas, dapatnya sekian. Di 8. Tapi karena memang kita yang ngoprek ya, ini tetap nggak bisa kita hitungan mati di sini. Tergantung kondisi mesin, dari kompresinya, ada kebocoran klep apa enggak, Oh, oke. kayak gitu-gitu. Nah nanti biasanya kita pasang, kita akan setel lagi di mobilnya Maksimal lagi. semaksimalnya, enaknya di mana, terus kondisi asapnya. Kan kita nggak boleh terlalu banyak juga gitu ya. Karena bisa over pun juga ntar exhaust gasnya juga terlalu naiknya cepat panasnya, kayak gitu-gitu. Jadi semua pakai hitung-hitungan. Pakai hitung-hitungan. Detail. Jadi nggak segampang cuman bikin si injektor pumpnya di Iya, kilip doang ya. Nah, Ribet ternyata. ribet. Jadi ini buat patokannya yang enak lah. Jadi kita waktu ngidupin mobil, ngetes tuh udah punya patokan. Oh, ini tadi sekian, ini sekian. Oh, ternyata kurang apa kebanyakan gitu lah. Oke. Dari situ. Nah, kalau ngecek si injektor pumpnya masih bener atau enggak, di sini juga bisa, Bang? Apa Bisa. bisa juga? Cuma lebih enak sih dibongkar ya. Dibongkar. Apalagi kalau di injection pump sendiri ada suara-suara yang aneh. Nah, itu kita bisa naikin sini dulu. Buat dengerin ini suara apa sih yang aneh tuh, yang nggak kayak biasanya gitu ya. Nah, nanti dibongkar baru kebayang gitu. Suara aneh-aneh tek itu berarti dari sini. Iya. Suara diesel itu. Oke. Nah, tadi pas kita tes kan suaranya mirip Iya. kayak suara di mobil kan? Nah, Suaranya. oh, gitu. Karena ada cam sama si rocker Iya. rocker Iya, tadi. heeh. Aku baru tahu. Iya, gue juga baru tahu. Gue pikir dia cuma pompa doang. Umur berapa lo? Umur berapa lo tahu? Kalau di dalamnya ada cam. Kayak TikTok. Di umur berapa lo tahu? Ini ada apa, Bang? Itu buat common rail injector. Oh, yang aman rel. Tapi baru bisa injektornya aja, belum bisa sampai ke pressure pump atau supply pumpnya. Oh, Komplit. Jadi komplit. Ini berarti ngatur napas dulu, injek. napas dulu. Satu.
Berarti ini ngatur injektor yang penting supply-nya sama dulu ya? Iya, kan kalau yang common rail kan udah digital semua ya, datanya udah ada semua, kita tes, udah kelihatan tuh. Oh ini biasanya ini biasanya ini gitu. Oh, Jadi begitu kita bongkar, pasang, udah tinggal ngetes lagi, pokoknya sesuai sama data dia, udah, insya Allah sih aman gitu. Nah, pertanyaan gue bang, step apa yang paling simple, paling gampang dilakuin untuk bikin diesel konvensional lebih enak dikit gitu, atau lebih kencang dikit gitu? Lebih kencang dikit, yang pasti sih itu dari maintenance juga bisa ya. Maksudnya kayak filter udara selalu bersih, terus celah klepnya juga bagus. Ya paling kalau mau naik-naik dikit, paling kalau cara koboynya gitu ya, Nah, nyetel solar sedikit, timingnya di yang enak di mana gitu, sama merubah exhaust set gitu. intinya kalau sobat Jeep punya mesin diesel konvensional, mau kayak situ. itu kencang. Iya, tanya aja langsung ngomong Bang Rezi ya. Saya Bang Eji. Nah Bim, di umur gue yang sekian ini, gue baru tahu ternyata isinya injektor pump nggak simple cuman muterin ini doang. Lu baru Power tahu? doang. Iya. Baru tahu? Ya, Lu juga kan? sama. Gue juga baru tahu. Ih, gitu. Jadi Bang Eji, Ah, kan kita udah ngebahas tadi sampai nyetelnya segala macam ya. ya. Nah, yang pasti jadi pertanyaan, seberapa besar tenaganya ya? Kalau di Naiknya bang. Kalau naik. naiknya, jujur belum pernah coba di dyno langsung gitu ya. Karena mobil-mobilnya sendiri pun yang udah di up, gearingnya juga udah nggak standar semua gitu. Oh, ada yang ganti final gear, ada yang Ah, ganti ada TC, TC, gitu-gitu iya, ya. jadi off-road Ah. begitu. nah akhirnya cuma di situ kelihatan dari masalah kopling. Kopling tuh ya ada yang indikasinya misalnya slip di gigi-gigi awal. Kalau nggak di dua, di satu udah slip separah-parahnya Oh, gitu. gitu. Itu tadi makanya Bang Eji sampai upgrade ke plat kopling itu. Iya, benar. Nah kemarin udah di-upgrade, tapi ternyata dapat slip lagi gitu kan. Nah ini lagi mau coba yang lain lagi untuk si koplingnya itu gitu. Nah, berarti itu Kenceng banget. itu iya. Jadi kalau kata Bang Eji, itu kalau ngomong sama teman-teman yang mekanik katanya Bang Eji, itu kalau indikasi kopling slip di gigi 1 atau gigi 2 itu udah overpower si Iya, mesin. torque-nya yang jahat katanya. Torque-nya jadi yang Torque-nya. jahat. Dengan catatan platnya baru. Iya. Iya, Tuh. dengan Iya. pencatatan itu kopling baru ya. Bang baru. Eji. Itu motor gue slip mulu, Baru standar. koplingnya habis. Emang jelek kalau gitu Sobat Jeep. Jadi itu indikasi mesin jahat tuh kalau Mesin dari jahat. itu. Mesin Nah. udah galak. Hasilnya udah kelihatan, udah bisa dites. Pertanyaan lagi, Bang Eji. Berapa sih Bang budgetnya? Kalau untuk kalibrasi sendiri dari mulai yang standar enak ya, itu udah dari 2,5 juta. Untuk 4 silinder. Untuk 4 silinder. Itu dari 2,5 juta sampai dengan 6 juta. Bedanya 2,5 sama 6 juta itu? Stage-nya beda-beda. Oh, oke. Nah, jadi yang kita ganti ini juga ukuran rotornya terutama ya. Itu juga oke. beda-beda. Oh, 6 juta tuh udah yang paling pol tuh, udah paling kencang. Paling pol untuk paling 4 jahat. silinder. Paling jahat. Ya. Oh, untuk 4 silinder. Untuk ini aja ya, nanti belum kalau mau ganti turbo, Iya. exhaust-nya, full set, intercooler kayak gitu-gitu. Nah, itu makin merembet lagi tuh. Gitu. Makin jahat lagi tuh. Jadi kalau yang punya diesel nih yang konvensional bisa langsung samperin ke Exitas ya. Ya, Alamatnya ada di bawah. tinggal datang bilang Bang Haji, saya mau nempel-nempel common rail. Cie, nempel common rail. Ya, biar nggak lama sama-sama lah ya, yang konvensional ya. Gitu. Bang Bahkan Eji, pokoknya gua kalau jalan belakangnya harus hitam. bisa. Bisa tuh ya. Bahkan punya rencana juga sama Herki, kita punya mesin DL1 nih. Kita mau bikin, mau kita jebolin yang ini. Oh, gitu. Sampai berapa tahan gitu mesinnya. Oh, mau di reset lagi Ah. nih. Oke, oke. Kasih ke Rindra aja Bang, jebol juga ntar. Kayaknya standarnya jebol Kaki banget. iya. Nggak usah diapa-apain ya. Kata dia apain? Enggak, padahal. Bener. Kaki jahat. Kaki jahat. Ini diesel jahat, kaki jahat. Iya. Oke, Sobat Jeep. Yang pasti ini jadi tips yang menarik sih buat gue pribadi aja jadi Buat tips yang gua menarik. tips menarik dan info. Info ya. Gue belum ngerti banget. Tadi cuma sekilas Bang Eji cerita nyampein, oh seperti itu ya. Dan kekhawatiran gua kalau punya TAF nanti mesinnya belat udah nggak ada lagi nih. Ya. Tinggal Bang Eji, iya. Ya nggak tough doang sih, sebenarnya konvensional apa aja.
Mesin konvensional, diesel konvensional konvensional apa apa aja ya, aja. macam-macam jadinya. Yang common rail juga bisa. Yang kamar rail juga bisa. Oke, Cuma diesel. nggak ke ECU ya, masih belum mainan sampai ke remap gitu. Iya. Ya Hardware-nya aja. mekaniknya yang Mekanis aja. ini ubah. Gini Sobat Jeep, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat. Pasti menurutku. banget. Jangan lupa di subscribe, di Iya. like. Hidupin loncengnya, Di jadi lonceng. kalau ada video baru pada tahu. Follow IG-nya Majalah Jeep. Pantengin Jeep TV hari Rabu dan Sabtu. Sabtu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you. Tadi gue mau ngomong apa lupa. Umur berapa? Hah? Oh iya. 321. Iya bener. Jadi emang banyak kalau bengkel-bengkel emang banyak sih bengkel yang apa namanya bilangnya apa ya? Dan emang 321. Nah, ini ada apa nih, Pak? Kaget gua. Kayak gitu lama lagi.